Nah, nomor dua, menunaikan hak-hak makhluk. Nah, ini memang banyak kita bahas kayaknya. Kira-kira anak dibahas juga hak kita, hak Rasul kayaknya, hak kuitan ada tuh anunya tuh pengaruhnya butingannya tunggal butingan tak hak anak. Nah, karena harus kita tunaikan ada. Mau kita belum menunaikan berarti kita kada disebut lagi orang nang bujur, orang nang soleh, orang nang amanah. Nah, ada tuh kayaknya. Nah, apalagi hak laki ulang, hak bini, hak keluarga, hak jiran, hak kawan, hak sahabat. Nah, ini nih. Makanya sulit bermasyarakat tuh sulit. Ya banyak memang dia pengaruhnya yang harus ditunaikan nih. Nah, makanya ada orang-orang bahari itu ke hutan, ke jalan. Kenapa? Supaya kada ada lagi hak lawan jiran, hak lawan keluarga. Nah, itu. Karena kita bila berkumpul bercampurnya ya lah. Nah, tadi pengaruhnya ada tuh tak salah, ada menunaikan hak. Makanya mun kita tuh secara kesimpulan tuh kan banyak kalau hak-hak nih. Makanya kita bila bertamu jangan kada ingat minta rela, minta halal, itu aja kesimpulan daripada ada kesimpulan daripada supaya kita tak tunaikan hak. Karena kita yakin aja kita kada tahu menunaikan hak ini pasti ada kurangnya, ya kan? Pasti ada pengaruhnya, ketaksirannya tuh kita. Nah, makanya disebutkan orang-orang bahari itu, ulama-ulama bahari itu apabila pengaruhnya anak berpisah lawan kawan, apabila ya kan anak berpisah lawan keluarga atau mbah bertamu, nah minta halal, minta itu. Nah itu kalau ada hak ya kan nang kada ditunaikan. Benar tak? Karena insya Allah mudah-mudahan Allah menakdirkan kita nih bakal membaca tentang hak-hak nih, ya supaya kita tahu kekurangan kita tuh. Mungkin kita ya kada tahu lah 100% melaksanakan nang suruhan-suruhan Allah menunaikan hak nih. Cuma tadi secara kesimpulannya, tadi secara intisarinya tuh jangan kada ingat minta rela, minta halal. Lawan juga nang dipintai minta rela, minta halal ini wajib pian memaafi, wajib pian mengampuni. Jangan akulah minta maaf lah, tidak ada maaf bagimu. Jangan kayak itu. Pian tulah kada memaafi, ya orang meminta rela, minta rela pian yang bisa ke Allah. Minta. Ada. Kalau nak kita kalau berucap bela kita lah berdiaman. Iya tuh. Kenapa? Kalau mungkin itu tapi nang penting itu kita sudah minta rela, minta halal itu ya sudah. Karena kewajiban kita itu masalah orang memaafi kita, masalah orang pada memaafi kita itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Yang pentingnya pengaruhnya kita ini sudah menunaikan kewajiban kita. Ada lagi memikirkan orang kayak apa? Nih mengaktifkan kadang aku tidak bagaimana yang mengejar ya kan. Kalau sudah pikirkan itu, cuma berat kamu meminta maaf itu berat. Cuma pahalanya banyak juga, pahalanya banyak benar juga. Ini apabila kita telah masalah lawan makhluk ini nang berat. Mun masalah Allah Ta'ala itu pasti Allah Ta'ala mengampuni. Kayak apa dosa kita banyaknya Allah Ta'ala mengampuni asal kita mau bertobat itu aja. Tapi lu lawan makhluk ini nang aleh, ya kan, lawan makhluk ini nang aleh. Nah jadi tadi karena insya Allah kita membaca napa hak laki, napa hak bini, ya, napa hak jiran, napa hak kawannya, itu yang perlu kita bagaimana nanti kita ya bagaimana, ya kan. Nah kemudian apalagi amanah dari Allah kepada kita manusia nih, yaitu menjadi hamba nang bujur, menjadi hamba yang hakiki. Nah ini jadi ujar hamba nih, hamba nang hakiki nih berucap lawan Allah Ta'ala, Tuhan ulun hamba pian Tuhan. Ujarlah ulun nih hamba pian Tuhan, ulun nih diatur pian nang maatur. Ujar lah kita nih diatur nang maatur siapa? Allah Ta'ala. Dan kita nih kalau kebiasaannya hari panasnya aja, itu pantar mantur Tuhan, ya kan?
Ini harus kita harus kita pengaruhnya nyatakan ulun nih diatur pian yang mengatur. Nah, ulun mengerti, ulun yang mengerti pian yang harus dimengerti. Jadi jangan ya Allah pian kada mengerti kalau ulun jangan hendak Tuhan tuh mengerti lawan kita. Nah harusnya kita ngarannya hamba tuh kita harus mengerti lawan Allah. Nah itu. Nah apalagi ulun yang patuh, pian yang ditaati. Nah itu dah. Itulah diri ulunnya kita. Itulah diri pian. Nah lamun kita nih bersifat nang kayak ini tadi, itulah sifat hamba nang bujur, hamba nang hakiki. Nah itu tak. Mun kita nang mengatur ya kan, kita yang harus Tuhan yang harus mengerti kita. Nah itu tuh salah ada hamba ngarannya lagi ya kan, belum jadi hamba tapi hambatar. Hamba wang. Nah itu tuh ada jadi hamba lagi. Wa imah hamba wa imah hambatar lagi kan. Nah mudah-mudahan kita tadi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Imam Al-Haddad, jika engkau diberi kepercayaan atas sesuatu, hendaklah engkau menjadikannya baik sebaik mungkin, melebihi penjagaanmu atas milikmu sendiri. Kita nih menjaga ampun kita seorang, lalu kita diberi amanah oleh orang, nah itu kita harus menjaga itu lebih daripada kita menjaga nang ampun kita. Iya kan? Nah ini contohnya misalnya lah, ini hati-hatilah. Umpamanya kita diinjami orang kendaraan umpamanya, iya kan? Nah jangan hendak bawa wani mah injamakan kendaraan muka orang. Itu kan boleh berdosa. Nah apakah nang hal kecil kan kalau sebelum motor pakai nalannya. Nah apakah nang kecil misalnya jilbab kah? Injami orang namanya ya. Siapa kami misalnya menjadi jilbab, jangan anak diinjamakan walaupun anak kita. Itu ada amanah ngarannya, itu bisa tergolong daripada dosa besar. Lain halnya kita menyewa, umpamanya menyewa kendaraan, tuh menyewa rumah, nah ada apa kita menyewakan ke orang, ada apa itu itu hukumnya menyewa. Amun diinjami orang, nah kecuali ya kan orangnya nih, nah pengadannya mah izini, ya kan? Atau misalnya orang ini bagaimana ada papa juga aja diinjam makan ya misalnya ya kan, nah itu ada papa ini orangnya ada berpandar napa lalu kita gak bisa lah injam makan, iya kan? Nah itu tak sama hal adanya wakaf tuh lah, piring wakaf jangan nak diinjam-injam, kada boleh, haram hukumnya. Nah itu mon piring wakaf kada boleh diinjam-injam, cangkir wakaf kada boleh. Kada boleh nyebari kami lagi sekolah adalah hendak minjam nih dadamparnya ke masjid Al-Karamah Martapura, lalu jurang nih wakaf kada boleh diinjam, tidak boleh. Kayak apa supaya boleh diinjam? Disiwa. Nah boleh disiwa barang, harusnya siwanya berapa kahan asal ada nah pengaruhnya, pengalinya jurang yang menghargainya tak. Nah jangan sampai pengaruhnya tangan 10 biasanya ya Pak, kada ada nah pengaruhnya kada ada namanya tadi karena wakaf. Nah itu ada boleh tuh lah. Nah ini dapat ilmu sudah saya pikir ya kalau misalnya kita berpengantinan kearwahan mainjam masih piring kalanggar, lamun wakaf kada boleh, cuma mau kada wakaf kada apa. Misalnya orang tuh mandak, nah pengaruhnya piring atau orang masjid misalnya atau orang langgar manukar piring, tapi misalnya ya kan piring itu kada kesan apa, kada kesan wakaf kada apa, tapi mau dia diniatakan wakaf kada boleh. Nah sama ada kubur wakaf jangan batang-batang. Kenapa jadi kada boleh batang-batang? Karena bisa ditumpang orang lainnya. Ini ngaraja wakaf, lain kita misalnya atah keluarga kada apa, anu kenal atangnya kayak rumah kada apa, iya kan ada apa. Nah, tapi mau wakaf nah kada boleh itulah. Nah itu.
Maka ujar Nabi napa la imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu, ya kan? Kada iman bagi orang yang kada menunaikan amanah. Nah itu adalah. Nah, jadi penting benar kita ketahui itu tadi. Nah, karena ujar apa? Ujar Nabi la amanata la imana, ya kan? Liman la amanata lahu, atau bacanya amanatan, bacaannya. Nah itu artinya kada iman bagi orang yang kada menunaikan amanah baginya. Nah ada itu hadis katanya 3 hal yang bergantung di arsy Allah Subhanahu wa taala nih. Di bawah arsy Allah taala tuh ada bergantung, berhubungan artinya. Nah yang pertama nikmat. Nah nikmat tuh bergantung di arsy. Nah nikmat tadi berkata, ya kan, napa aku berlindung padamu agar aku tidak diingkari. Nah jadi orang yang kada menyukuri nikmat, ya kan, itu kada akan sampai lawan Allah Ta'ala. Itu artinya bila orang tuh kada bersyukur, kada akan sampai lawan Allah Ta'ala. Nah, kemudian ar-rahimu, nah ini napa silaturahim, ya kan, menghubungkan tali silaturahim. Orang berkata juga, napa perkataannya, ya Allah aku berlindung padamu agar apa? Agar hubunganku tidak apa? Agar hubunganku tidak diputuskan. Nah itu. Jadi apabila orang untuk memutuskan tali silaturahmi lawan siapakah, misalnya kita 3 hari berturut-turut nih kada bertagur sapa lawan orang, maka sama itu hakikatnya kita memutuskan hubungan kita lawan Allah. Nah itu hati-hati. Nah ini zohirnya aja manusia, sebujurnya ya jualan yang kita pandang tuh satu. Ya masih melentah gitu lah, marifat rambutan. Iya kan? Nah zohirnya sebujurnya kita ada mahirani lawan kawan kita ada mahirani lawan keluarga kita. Tapi secara hakikatnya kita itu kada bahiranan dengan Allah Ta'ala. Nah ini. Kemudian yang ketiga pulang napa? Amanah tadi, ya kan? Napa perkataan amanah dari yang bergantung di bawah aras. Ya Allah aku berlindung padamu agar aku tidak dikhianati. Nah jadi orang yang berkhianat itu kada akan sampai, kada akan dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada akan pernah sampai. Bahkan dia Nabi tadi kada beriman, orang yang kada menunaikan amanah. Nah itu. Makanya kita telah hati-hati tadi ada 15 perkara yang apabila digawi oleh umat Nabi maka apa ngarannya halal bala itu turun di tempat itu. Nah, apabila digawi oleh orang umat Nabi nih 15 buting ini nah digawe napa? Nang pertama orang dapat amanah himung. Orang dapat amanah himung, bersujud syukur bahkan berdoa selamat. Kan ini tanda-tanda nah pengarannya bala tuh halal turun di tempat itu. Jarang-jarang wah ini orang diangkat jadi DPR, orang diangkat jadi napa? Jadi macam-macam bersyukur ini, padahal itu amanah. Orang-orang bahari, orang-orang sahabat bahari napa apabila dapat amanah tuh menangis bahkan kada hakun. Nah di antaranya siapa? Abu Nawas. Abu Nawas itu alimnya luar biasa. Abah Sidin Hakim. Tempat memutuskan apa? Memutuskan perkara-perkara yang ada di kerajaan. Lalu mati Abah Sidin kada hakun jadi hakim. Kada hakun nih. Kenapa? Amanahnya berat. Lalu Sidin nang pindah menggila. Oh itu bahasa kitanya. Kayak kada pintar toh. Supaya jangan dipilih orang menjadi nambah pangkat. Nah karena amanah ini berat benar. Amanah berat. Seharusnya kita dapat amanah itu sebetulnya menangis ya karena kebebaratan amanah. Nah kada ada kawan yang kau menanggung amanah itu.
berat tanggungannya. Nah, yang pertama tadi apa? Orang dapat amanah merasa himung. Nah itu nya ada bahari kada bahari bener bang. Ada calon pembakal katanya, cuma kalau sahabat gimana pembakalnya lah. Nah, sekalinya ini nih lah, sebelum keputusan tuh Sidin hendak menyembelih kambing. Hendak menyembelih kambing nih, saya yakin benar sudah seorang kepilihan. Saya yakin benar loh. Jadi dia kalau ulun menjual kambing kakaina kalau jentuh lo keputusan dulu, ya kan? Amun masalah menyembelih kambing ini jangan ulun hari ini kan kalau menyembelih kambing. Sekalinya apa kada terpilih juga jika ulun jaka ulun nih menyembelihkan kambing ya jadi biar kalau sih kada tak sokor kada mahakune tete. Itu tadi abangnya perkara-perkara nang bala itu halal adanya turun di tempat kita. Kemudian apa? Kekayaan negara ini dipegang oleh orang-orang yang sugih. Nah itu tanda-tandanya kekayaan negara nih, kekayaan alam, batu bara, macam-macam. Ya, itu yang memegangnya adalah orang-orang sugih. Bahkan presiden pun tak dapat berpandir. Ini menguasai sudah. Itu tandanya yang kedua. Yang ketiga, zakat dianggap kerugian. Ini apabila zakatnya rugi Indonesia. Nah itu hati-hati ya. Nah menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita di kampung kita di negara ini halal dituruninya bala. Zakat itu dianggap kerugian, padahal zakat itu mendatangkan berkat, mendatangkan tambahan-tambahan yang luar biasa bagi orang yang mau berzakat. Nah, apalagi nomor 4 dan 5. Laki-laki lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Nah, ini di antara tanda itu 4 dan 5 adalah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, sebujurnya hak anak pian laki-laki itu cintanya itu 100% lampian. Nah, itu biar bininya 4 misalnya lah, tetap ratunya adalah ibunda tercinta. Itu namun sawat lakian tadi lebih mencintai istrinya daripada ummahnya, nah itu bala turun. Apalagi 6 lawan 7. Nah direk berbuat baik dengan kawan ya kah, tetapi kada berbuat baik lan kuitan. Nah ini paling mau tangi kuitan mau tangi kuitan udah akon, apabila mau tangi kawan akon. Nah ini hati-hati juga nih, iya kan? Kawan nih lebih akrab bahasa kitanya daripada lawan kuitan. Nomor 7 dan 8 lah, ribut di masjid. Nah di masjid ribut artinya membicarakan tentang dunia. Nah ini makanya di tempat-tempat mulia ini kita jangan hendak memandirakan dunia itulah di masjid. Mau sudah ke masjid atau ke langgar, di langgar tuh kurang lebih lah di masjid. Nah jangan sampai kita memandirakan dunia. Rapat maulah jumatan di masjid, ada cucuk. Rapat pemilihan ketua RT di masjid kada cucuk, itu dunia. Jangan hendak di masjid. Bala kayaknya nang turun. Makanya disekumpul tuh kan diamanahi oleh abah guru. Ujar Sidin, mati ke aku, hidup ke aku. Jangan sampai langgar ini ya kan dimasuki oleh politik. Nah, majelis ini Sidin jangan sampai dimasuki politik. Kayak apapun itu caranya politiknya, misalnya berdua selamat hati kita jar. Ya tapi di masjid, tapi partai misalnya urusan dunia nih jangan Sidin. Karena bala Sidin turun karena disekumpul bahkan di Martapura. Makanya sampai wah ini disekumpul tuh kadang nang sambutan
Iya kah?